Oke teman-teman hari ini bukan hari ini jadi pada saat ini saya lagi mau apa lagi ya namanya, mengutip lagi dari seorang Panji Pragiwaksono. Bang gokil nih orang. Saya banyak sekali suka dengan quotes-quotes yang dikeluarkan oleh seorang Panji Pragiwaksono. Bukan berarti setuju ya, nggak semuanya setuju, tapi banyak yang saya sukai dari seorang Panji Pragiwaksono ini. Sekarang ada hubungannya dengan anak muda lagi, Gen Z lagi. Banyak sekali anak muda ya sekarang yang merasa dirinya tidak bahagia, merasa dirinya itu sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya tidak menyinggung, bukan tidak menyinggung ya, saya tidak mengatakan orang-orang yang real broken home, real mendapatkan anxiety mungkin, atau kesehatan mental atau kesehatan jiwa lainnya, tapi kita bahas dari sisi kebahagiaan dulu teman-teman, bukan dari sisi ketidakbahagiaan itu. Nah teman-teman sekalian, banyak dari kita yang merasa tidak bahagia, banyak di antara kita yang merasa tidak bahagia, bahkan dirinya mengonfirmasi bahwa dirinya itu sulit untuk merasakan bahagia. Kenapa ya kok kebahagiaan tidak datang kepadaku? Banyak sekali faktor, salah satunya adalah mungkin harta atau tidak bersyukur, dan salah satu faktornya adalah mereka tidak mengkonfirmasi kebahagiaan mereka. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Itu nanti akan dibahas, dan sekarang ini saya akan mengutip dulu seperti yang saya ungkapkan tadi. Saya akan mengutip kata-katanya Bang Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono menganalogikan ini sebagai hal yang unik teman-teman. Analoginya seperti ini. Baterainya lowbat teman-teman, bentar dulu. Oke teman-teman, kita lanjut. Aduh, goyang lagi. Udah fokus kan? Oke. Cukup lah ya. Oke. Jadi analoginya dari Bang Panji Pragiwaksono itu kayak gini teman-teman. Saya suka banget ini. Yaitu ada seekor ikan muda yang bertanya kepada ikan tua, "Wahai Pak Ikan, wahai Pak Tua, tolong tunjukkan saya di mana itu laut." Lalu ikan tua itu menjawab, "Kamu ini bicara apa? Kamu ini sedang ada di laut." Lalu si ikan muda tadi kembali menjawab, "Tidak Pak, saya ini lagi ada di air. Kita ini lagi ada di air. Tolong tunjukkan saya di mana laut." Ketangkap kan maksud saya? Bukan maksud saya sih, yang maksudnya gitu kan. Nangkapkan itu kata Bang Panji Pragiwaksono, dia juga mengutip dari seseorang yang saya tidak tahu siapa. Anak muda itu yang saya lihat, yang gak semuanya tapi kebanyakan sulit untuk bahagia, sulit untuk merasa bahagia. Enggak, merasa sulit untuk bahagia, padahal sebenarnya mereka sedang berada dalam kebahagiaan. Mereka sedang berada dalam kenyamanan, namun mereka tidak mau mengonfirmasi itu. Gak tahu kenapa banyak sekali anak muda yang pengen dirinya itu terlihat semenyakitkan itu dan semewah itu. Hah, maksudnya gimana? Iya, antara anak muda, antara dia itu menjadi pribadi yang terlihat oke banget atau terlihat down banget gitu. Oke, saya akan membahas dulu dari tim yang down banget ya. Saya nggak tahu kenapa banyak anak muda sekarang, banyak yang pengen dirinya itu diakui anxiety. Mereka mengonfirmasi bahwa mereka itu anxiety, mereka mengalami kerusakan mental, mereka mengalami gangguan dalam kesehatan mental, dalam gangguan dalam jiwa. Dan itu pun dilakukan oleh saya juga tidak tahu mengapa saya melakukan hal itu pada saat itu. Pada saat itu mungkin ya, mungkin dengan mengatakan hal itu, dengan mengonfirmasi bahwa saya ini mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, tapi disebut orang gila gak mau, disebut ADGJ juga gak mau. Kenapa mereka seperti itu? Pada saat itu saya itu pengen dikasihanin, tapi saya tidak mau menyalahkan orang tua, karena sebenarnya
ya orang tua juga nggak menyeramkan itu di mata saya. Cuman ya emang banyak nggak nggak bolehin, banyak melarang ya ini dan itu segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu saya melihat dari kacamata orang tua, bagaimana kalau misalnya saya menjadi orang tua dan memiliki anak seperti saya dan minta ini dan itu dan segala macam, ya pada saat itu juga saya akan melarangnya. Cuma saya pada saat itu saya merasa bahwa orang tua saya ini adalah strict parents, atau dalam artian orang tua yang terlalu mengekang apa segala macam. Padahal enggak. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Padahal yang bisa saya lakukan, yang ingin saya lakukan. Orang tua cuma bisa ngelarang dan ngebolehin. Pada akhirnya kita yang menentukan, teman-teman. Ini saya bukan bermaksud mengajarkan untuk membangkang ya teman-teman, cuma ada beberapa hal yang memang sebenarnya pada beberapa waktu tertentu itu orang tua akan memaklumi, akan ya udahlah bakal kayak gitu. Dulu ini udah pernah cerita juga ya, tapi ini pengalaman yang gokil. Dulu saya pengen ke Jogja. Sampai sekarang saya pengen ke Jogja karena pada saat awal 2022 sekeluarga itu ke Jogja, dan itu membuat saya jatuh cinta untuk kembali ke Jogja. Gak apa-apa, nggak ada tujuan, nggak mau ke tempat wisata apa segala macam, asal ke Malioboro. Gak tau kenapa kayak pengen aja gitu ke sana, ada perasaan yang tertinggal di sana, ada vibes, ada suasana yang menyenangkan di sana, dan buat saya ingin kembali lagi ke sana. Lalu beberapa bulan setelah itu, di bulan Maret, sekitar bulan Maret, April, Mei gitu, saya udah minta izin sama orang tua, udah minta izin lagi, dan gak dibolehin lagi. Kenapa? Karena saya pengen sendiri. Kalau saya ngajak teman-teman, pertama, teman-teman saya banyak yang nggak menerima saya kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Saya kalau misalnya nyampe sana terus misalnya hujan atau misalnya ada hal yang menyebalkan, saya bisa menerima. Tapi teman-teman saya belum tentu gitu. Saya sudah siap dengan segala risiko, segala ya apa-apanya itu saya sudah siap. Cuma kalau misalnya saya harus ngajak teman, belum tentu mereka itu siap dengan hal itu gitu. Dan belum tentu juga mereka mendapat kesenangannya di situ, mendapat ketenangan dan mendapatkan apa yang saya cari di situ. Walaupun sebenarnya tujuannya untuk ke Jogja itu gak sama, tapi pasti dalam hal yang positif, dalam artian kesenangan, kebahagiaan, dan lainnya. Tapi sampai saat ini saya masih pengen, tapi udah berhenti lagi minta izin buat ke Jogja sendiri, karena saya paham pada akhirnya kalau saya memposisikan diri sebagai orang tua, ya saya bakal melarang anak saya untuk pergi ke Jogja juga, karena saya tidak meyakinkan itu untuk pergi ke Jogja sendirian, meskipun saya sendiri yakin terhadap diri saya sendiri. Begitu teman-teman. Jadi kuncinya ini pengalamannya based on experience, ini muncul dari pengalaman pribadi. Ini udah rekam belum? Udah ya? Kok nggak kelihatan detiknya? Oh udah. Ini based on experience, asik, muncul dari pengalaman pribadi. Itu intinya teman-teman. Kok saya ngeblank sih? Intinya itu teman-teman, bahwa kalau misalnya kita pengen keluar dari zona merasa ingin dikasihani, kita mesti nggak itu sih, bukan cuma merasa dikasihani. Kalau kita ingin keluar dari zona ingin dikasihani, ingin mendapatkan validasi dari orang lain dan selalu menyalahkan orang lain, cara keluar dari zona tersebut adalah dengan cara memposisikan diri sebagai orang tersebut, memposisikan diri sebagai orang yang kita salahkan tersebut. Jangan melulu nyalahin orang gitu. Siapa tahu kesalahannya ada dalam diri kita. Itu untuk orang yang pengen disebut kasihan atau disebut
ingin mendapatkan validasi kekasihanan mereka dalam hal mental dan segala macam. Sekarang adalah yang kedua. Yang kedua itu orang yang merasa dirinya pengen up banget, dan ini saya rasa ini manusiawi. Kalau yang tadi itu enggak. Yang tadi itu enggak, yang kalau misalnya saya pengen kasihan itu enggak. Mungkin mereka kurang kasih sayang atau apa segala macam, tapi saya rasa untuk diminta untuk di untuk menginginkan hal yang untuk dikasihani itu saya rasa nggak manusiawi sih. Belum, nggak semanusiawi itu, terutama untuk laki-laki. Cuma pada beberapa momen tertentu mungkin itu bisa menjadi manusiawi, tapi nggak tiap hari juga. Sekarang yang kedua, balik lagi ke yang kedua, yaitu pengen yang anak muda yang ingin yang merasa dirinya itu tidak pernah mencapai kebahagiaan, yang dia itu ingin sebenarnya pengen banget gitu dapat posisi yang, woi kamu ini anak orang kaya, enggak anak orang, kamu ini keren, kamu ini apa segala macam, kamu ini ganteng, kamu ini putih, kok sekian caranya apa, kok kamu bagus banget, ini bajunya brand pakai brand apa segala macam. Saya bingung sama orang yang seperti itu, karena pada saat ini, sampai saat ini saya tidak pernah merasakan hal itu, kecuali dalam sepak bola saya selalu pengen jadi nomor satu, woi. Dalam main game juga Mobile Legends, saya pengen jadi nomor satu. Tapi kalau dalam hal-hal duniawi yang real, yang nyata gitu, saya tidak pernah merasakan hal itu. Jadi saya tidak bisa menceritakan bagaimana alasannya apa dan bagaimana solusinya. Saya tidak bisa menjelaskan hal itu. Saya tidak bisa memberikan solusinya juga. Cuman yang tadi itu, banyak sekali anak muda yang tidak mau mengonfirmasi kebahagiaan dirinya sendiri. Oke, sekarang mungkin teman-teman nggak peduli teman-teman pengen tahu apa enggak, tapi saya akan cerita bahwa saya sampai saat ini bahagia. Bahagianya itu karena apa? Oke, keseharian gue ya, keseharian saya itu rutinitas Senin sampai Minggu itu tiap hari, 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun itu kayak gitu terus, ya. Itu bangun pagi, ke toko, mandi sarapan basic lah ya, mandi sarapan, ke toko, di toko ngelayanin orang-orang, jadi kasir. Terus kalau misalnya ada ikan, saya itu pegawai toko ikan, teman-teman, pegawai toko akuarium dan sebagainya gitu, segala macam ada banyak di sana. Nah, tiap hari ketemu orang yang berbeda, tiap hari ketemu orang yang random, bahkan ada yang lucu, bahkan ada tantangan di mana saya jangan sampai tertawa pada saat melayani orang yang lucu. Ngerti nggak? Itu tantangan banget buat saya, itu tantangan. Tapi itu menjadi hal yang menyenangkan pada akhirnya. Yang nyebelin juga ada, tapi di situ justru saya memposisikan diri saya sebagai orang yang, ayo lo, bisa nggak lo profesional tapi tetap asik sama orangnya. Orang itu nggak harus beli, tapi setidaknya pengen datang lagi ke situ, bisa nggak? Saya selalu mencari saya seperti itu pada saat saya bertemu dengan orang-orang yang random, entah itu menyenangkan, entah itu lucu, entah itu nyebelin. Tadi juga ada yang beli ikan yang biasanya 20.000 itu dapat satu cangkir, tinggal dicangkir diambil, tapi dia pengen dipilih yang satu-satu gitu dan ribet. Tapi ya mau nggak mau gitu. Dan pada akhirnya ketika itu udah beres, menyenangkan, bahagia, lega gitu. Ada. Saya sampai saat ini ya, saya pengen liburan. Udah berapa lama saya nggak liburan? Pengen liburan, main gitu sama teman. Tapi kayaknya nggak pengen banget, karena saya rasa liburan juga emang menyenangkan, tapi nggak semenyenangkan yang wow banget gitu. Nggak seperti dulu, yang kalau misalnya dulu kan libur sekolah itu menyenangkan, pengen kemana, pengen ke sini, pengen ke situ, dan ayo saya pengen liburan, saya pengen pergi ke sini dan kemana, ke sana kemari. Dan pada saat pergi kemana menyenangkan sekali begitu. Tapi sampai saat ini saya rasa saya tidak memerlukan hal itu, tidak perlu gitu. Bahagia saya cukup mudah,
Mudah banget datang ke toko, ketemu orang, minum kopi. Minum kopi itu membahagiakan teman-teman. Minum kopi itu membahagiakan. Jangan Anda kira kalau Anda datang ke kafe lalu minum kopi itu buat ngilangin stres. Buat ngilangin stres kok sampai hampir tiap hari. Anda stresnya tiap hari atau bagaimana? Ya begitu teman-teman. Minum kopi aja menyenangkan, sarapan juga menyenangkan sebenarnya. Lagi lapar nih, makan tuh menyenangkan. Itu teman-teman yang sebenarnya mesti diperhatiin. Nggak melulu tentang stres yang harus dibenahi, nggak melulu tentang uh, pikiran mumet yang harus diberesin, nggak melulu tentang itu bahagia itu. Karena kadang-kadang stres, hari ini stres, besoknya lu pergi ke Bali mungkin atau ke pantai atau kemana, pas pulang lagi kebanyakan orang itu stres lagi. Kenapa? Karena stresnya itu nggak dihadapi teman-teman. Itu perkiraan saya aja ya, perkiraan saya aja, stresnya itu nggak dihadapi, terus masalahnya itu nggak dilawan, nggak dihadapi, nggak diberesin, maka ketika dia pergi dari masalah, pas balik lagi ya nggak hilang masalahnya, stresnya tetap masih ada. Itu teman-teman, semoga teman-teman juga mendapatkan kebahagiaan kecil yang sebenarnya itu meskipun kecil itu ya bahagia dong, bahagia tetap aja teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengkonfirmasi teman-teman bahagia, enggak gitu, semoga teman-teman bisa mengkonfirmasi kebahagiaan teman-teman sendiri, dan semoga juga kebahagiaan teman-teman enggak yang muluk-muluk, cukup dengan mungkin bangun seger, nggak pusing, itu kan udah menyenangkan teman-teman. Olahraga nggak sampai muntah itu ya menyenangkan. Kalau saya gitu, saya olahraga gak muntah itu menyenangkan, karena biasanya saya kalau misalnya main bola tuh udahnya muntah. Gak kuat. Jadi kalau pas main bola gak muntah itu menyenangkan bagi saya. Semoga teman-teman bisa menjadi orang-orang yang bahagia teman-teman. Segitu saya dari saja. Kembali segitu saja dari saya. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Bye. Ini asik, cakep.